Indonesia, negara dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, telah melalui masa transisi penting. Beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto telah dilantik menjadi Presiden Indonesia sebagai Presiden ke-8. Seperti yang kita tahu, Prabowo Subianto memiliki fokus utama pada ketahanan nasional, swasembada pangan, dan pembangunan yang berkelanjutan. Namun, bagaimana sih kebijakan-kebijakan ini akan dijalankan? Dan apakah mereka akan melanjutkan fondasi yang telah diletakkan oleh Jokowi? Di dalam video ini, kita akan membahas masa depan Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo, tantangan yang dihadapi, serta peluang yang muncul dalam transisi politik ini. Jadi, siapkan diri kalian karena kita akan menuju pada kajian di luar batas nalar manusia. Proyek-proyek infrastruktur Jokowi, warisan dan tantangan yang menunggu. Presiden Jokowi dikenal karena obsesinya pada pembangunan infrastruktur. Selama hampir 1 dekade pemerintahannya, ia telah berhasil memulai sejumlah proyek besar yang memodernisasi konektivitas Indonesia. Dengan lebih dari 2.000 km jalan tol yang dibangun dan proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara, Presiden Jokowi berhasil mengubah wajah Indonesia. Salah satu proyek yang paling ambisius adalah Ibu Kota Nusantara, sebuah kota futuristik yang direncanakan di Kalimantan Timur. Namun, proyek ini datang dengan tantangan besar. Pertama, biaya pembangunan yang diproyeksikan mencapai 500 triliun rupiah, sebagian besar dari dana publik dan sektor swasta. Kedua proyek ini memerlukan dukungan penuh dari pemerintahan Presiden Prabowo untuk memastikan kelanjutannya. Tanpa keberlanjutan kebijakan, IKN bisa menjadi proyek yang tidak selesai, sebuah ambisi yang gagal. Menurut para analis, meskipun Presiden Prabowo mendukung infrastruktur, ia mungkin akan melakukan perubahan pada beberapa proyek utama seperti IKN. Penekanan pada efisiensi anggaran dan keberlanjutan lingkungan akan menjadi prioritas. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah visi besar Jokowi akan tetap terwujud di bawah pemerintahan yang baru ini? Fokus baru di era Presiden Prabowo, ketahanan pangan dan swasembada. Selain melanjutkan beberapa proyek infrastruktur, fokus utama Presiden Prabowo adalah ketahanan pangan. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia sering bergantung pada impor beras, gula, dan juga bahan pokok lainnya. Presiden Prabowo berkomitmen untuk mencapai swasembada pangan sebagai bagian dari visi Indonesia yang mandiri. Ia percaya bahwa dengan membangun kekuatan di sektor pertanian, Indonesia bisa lebih tahan terhadap krisis pangan global dan harga komoditas yang fluktuatif. Untuk mencapai ini, pemerintahan Presiden Prabowo berencana meningkatkan infrastruktur pertanian, seperti sistem irigasi dan mekanisasi pertanian. Selain itu, Presiden Prabowo akan memperluas akses kredit dan teknologi bagi petani kecil yang diharapkan akan meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan pada bahan pangan impor nih. Kebijakan ini diharapkan bisa memperkuat posisi Indonesia dalam hal ketahanan pangan, terutama di masa ketidakpastian ekonomi global. Presiden Prabowo juga berencana untuk memperkenalkan program-program pelatihan bagi petani, meningkatkan akses ke teknologi modern, dan juga memperluas jaringan distribusi pangan. Pengembangan sumber daya manusia di era Presiden Prabowo. Dalam visinya untuk membangun Indonesia yang lebih mandiri, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia. Dengan populasi besar yang mayoritas berusia muda, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi global. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa SDM yang ada memiliki keterampilan yang relevan dan juga kompetitif. Presiden Prabowo berkomitmen untuk meningkatkan alokasi anggaran bagi pendidikan dan juga kesehatan. Salah satu program unggulannya adalah makan siang gratis untuk anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan juga terluar, atau biasa yang kita kenal dengan daerah 3T. Program ini diharapkan bisa mengurangi angka malnutrisi dan meningkatkan performa belajar anak-anak di daerah tersebut. Dengan menyediakan makanan bergizi, pemerintah juga berencana untuk meningkatkan akses
akses anak-anak ke sekolah. Selain itu, Presiden Prabowo juga berencana nih untuk memperkenalkan pelatihan vokasional bagi anak-anak muda yang tidak melanjutkan pendidikan tinggi. Hal ini termasuk pelatihan di sektor-sektor seperti teknologi, manufaktur, dan juga pariwisata yang semuanya memiliki potensi besar untuk membuka lapangan kerja baru. Hilirisasi industri, membangun ekonomi yang mandiri. Indonesia selama ini dikenal sebagai eksportir bahan mentah, mulai dari batu bara hingga minyak kelapa sawit. Namun, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo akan ada fokus yang lebih besar pada hilirisasi industri, yaitu pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi di dalam negeri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Presiden Prabowo melihat hilirisasi sebagai salah satu jalan untuk mengurangi ketergantungan pada impor barang jadi dan meningkatkan ekspor produk olahan. Contohnya adalah di sektor pertambangan. Indonesia telah memproses lebih banyak nikel untuk baterai listrik yang digunakan dalam industri kendaraan listrik global. Namun, hilirisasi juga memiliki tantangan, memerlukan investasi besar untuk membangun pabrik-pabrik pengolahan dan infrastruktur pendukung. Tapi, jika berhasil, ini juga bisa mengubah wajah ekonomi Indonesia dari ekonomi yang berbasis bahan mentah menjadi ekonomi yang lebih beragam dan juga kuat. Tantangan pembangunan di era Presiden Prabowo. Meski memiliki visi besar untuk membangun Indonesia yang lebih mandiri dan juga sejahtera, Presiden Prabowo menghadapi tantangan besar. Salah satu tantangan terbesar adalah anggaran negara. Dengan berbagai program ambisius seperti swasembada pangan dan juga pengembangan ibu kota Nusantara, pemerintah harus mencari solusi kreatif untuk mengelola pendanaan proyek-proyek besar ini. Pendanaan proyek infrastruktur besar dan program sosial memerlukan alokasi anggaran yang besar. Namun, dengan pendapatan negara yang masih bergantung pada harga komoditas global, Presiden Prabowo harus memastikan keberlanjutan fiskal yang kuat. Hal ini bisa saja menarik investasi asing juga akan menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, tantangan lingkungan juga harus dihadapi. Pembangunan IKN di Kalimantan Timur telah menuai banyak kritik karena potensi dampaknya terhadap ekosistem hutan hujan tropis yang luas. Presiden Prabowo dan timnya harus menemukan keseimbangan antara pembangunan dan juga kelestarian lingkungan. Selain lingkungan, Presiden Prabowo juga harus memastikan bahwa Indonesia tetap kompetitif di kancah global. Di era globalisasi, kebijakan proteksionisme bisa mengisolasi Indonesia dari peluang ekonomi yang lebih besar. Kemitraan dengan negara-negara seperti China, Uni Emirat Arab, dan negara-negara Eropa penting untuk memastikan masuknya investasi asing yang mendukung proyek besar. Pengaruh kebijakan luar negeri terhadap pembangunan nasional. Di era globalisasi ini, hubungan internasional memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan nasional. Di bawah pemerintahan Jokowi, Indonesia telah menjalin berbagai kemitraan strategis dengan negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, dan juga Uni Emirat Arab yang secara langsung mendukung proyek-proyek infrastruktur dan investasi asing di dalam negeri. Salah satu contoh konkret adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dibiayai dan dibangun dengan bantuan dari Tiongkok. Proyek ini menandai era baru bagi Indonesia dalam hal kerjasama internasional untuk proyek infrastruktur. Di bawah Presiden Prabowo, kemitraan dengan negara-negara Teluk mungkin akan terus berlanjut, terutama dalam bidang energi terbarukan dan infrastruktur hijau. Presiden Prabowo telah menunjukkan minat dalam mendorong investasi di sektor-sektor ini sebagai bagian dari visi Indonesia yang lebih ramah lingkungan. Indonesia juga telah berusaha untuk mendiversifikasi mitra ekonomi internasionalnya dengan menjalin kemitraan baru dengan Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa lainnya. Di bawah Presiden Prabowo juga, negara-negara ini mungkin akan menjadi fokus utama dalam mendiversifikasi aliran investasi asing, terutama untuk sektor-sektor seperti teknologi, manufaktur, dan juga pendidikan. Hubungan ini penting karena Presiden Prabowo mungkin akan mencari mitra yang menawarkan lebih banyak teknologi transfer dan pengetahuan untuk meningkatkan sektor industri domestik. Dengan demikian, negara-negara maju ini dapat menjadi mitra strategis dalam membantu Indonesia mencapai visinya untuk menjadi negara maju pada tahun 2045.
Transisi pemerintahan selalu menjadi momen penting dalam sejarah sebuah bangsa, dan Indonesia tidak terkecuali. Dari pemerintahan Presiden Jokowi yang terfokus pada infrastruktur dan transformasi besar, kini kita memasuki era baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Tantangan ke depan sangatlah besar, dari menjaga kesinambungan proyek-proyek besar hingga menghadapi masalah lingkungan, ketahanan pangan, dan juga ekonomi global yang terus berubah. Namun dengan visi yang jelas dan komitmen terhadap pembangunan yang berkelanjutan, Indonesia memiliki potensi besar untuk terus maju. Pelajaran dari masa lalu akan menjadi fondasi bagi masa depan yang lebih baik. Di bawah kepemimpinan baru, pembangunan juga diharapkan tidak hanya berlanjut, tetapi juga berkembang dengan fokus yang lebih kuat pada keberlanjutan, kemandirian ekonomi, dan juga kesejahteraan masyarakat. Masa depan Indonesia berada di tangan kita semua. Dengan kerja keras, komitmen, dan visi yang jelas, kita bisa mencapai cita-cita untuk menjadi bangsa yang mandiri, berdaulat, dan juga makmur. Jadi gimana nih menurut kalian? Tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Kalau gitu, terima kasih karena telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam perkasa!